Halo Mas Bro, selamat datang kembali di channel Rustanto Auto Info. Di video kali ini kita akan membahas SM Sport V16. Mungkin memang bukan hal baru karena motor ini sudah rilis sejak tahun 2019 silam. Tetapi di tahun ini untuk pembelian second saya rasa ini menjadi opsi yang menarik selain Benelli Patagonia Eagle dan Kiwe V250. Buat kawan-kawan yang mungkin sudah bosan dengan kelas 250 Sport ataupun naked dan pengen naik ke moge, tetapi dengan budget yang ekonomis serta full paper, motor-motor seperti ini menjadi opsi yang menarik menurut saya Mas Bro. Oke, sebenarnya di kelas motor second ya untuk cruiser 250cc ini ada Benelli Patagonia Eagle yang secara harga bekasnya masih di bawah V16 dan ada lagi Kiwe V250 yang secara harga masih di atasnya V16. Jadi harga SM Sport V16 ini berada di tengah-tengah antara Benelli Patagonia Eagle dan Kiwe V250 Mas Bro. Kalau kita lihat di marketplace harga motor ini untuk harga bekas itu masih berkisar antara 45 jutaan. Bisa kurang sih kalau kawan-kawan beruntung bisa mendapatkan harga di bawah 45 juta. Kebetulan saya beruntung dan mendapatkan harga di bawah 45 juta. Oke, jadi secara tampilan motornya seperti ini Mas Bro ya, bener-bener mirip seperti dengan Harley Davidson. Cocok untuk kawan-kawan yang mungkin sudah kepingin moge seperti saya gitu ya, tetapi dengan budget yang terbatas dan menginginkan motor yang full paper, bisa dipakai kemana-mana dengan bebas secara legal. Inilah yang menurut saya menarik di motor ini. Baik, yang pertama akan kita bahas adalah dari sisi engine ya, karena kebanyakan orang ketika melihat motor ini, saya menggunakan motor ini pasti ditanya berapa cc. Oke, kita bahas dulu engine-nya. Dan ini menurut saya adalah sektor yang paling menarik. Karena motor ini agak berbeda dengan Benelli Patagonia Eagle ya. Kalau Benelli Patagonia Eagle dia menggunakan inline, 250 inline. Kalau ini dia menggunakan V-twin. Jadi kalau zaman dulu generasi pertama itu kan ada Kaisar Ruby ya yang menggunakan V-twin 250. Nah ini konfigurasinya mirip-mirip dengan Kaisar Ruby, tetapi fisik engine-nya, silinder bloknya dia tuh lebih gede, mirip-mirip dengan Kiwe V250. Jadi di area sini ini benar-benar padat dan menurut saya ini tidak seperti Kaisar Ruby ya. Kalau Kaisar Ruby ini kan di area silinder bloknya ini kan kecil. Kalau ini dia lebih gede secara fisik Mas Bro. Kalau berbicara tentang spesifikasi engine ya, motor ini berkubikasi 250cc V-twin atau sebenarnya lebih tepatnya 249,8 cc. Nah, engine ini dia bisa menghasilkan tenaga maksimal di 18,9 daya kuda di 8.000 rpm dan torsi maksimal di 19 Nm di 6.000 rpm. Sebenarnya tidak terlalu besar apabila kita bandingkan dengan R25 ataupun Ninja 250, dia masih jauh di bawahnya. Secara power pun ketika kita berkendara ya, itu jangan berharap motor ini akan memiliki power seperti Ninja 250. Masih di bawahnya Mas Bro, jadi memang motor ini tidak dirancang untuk power dan kecepatan. Tetapi apabila kita berbicara tentang angka ya, spesifikasi, motor ini di atas Benelli Patagonia Eagle dan Kiwe V250, itu secara angka. Tetapi kalau secara pemakaian ya saya rasa nggak terlalu beda jauh sih. Memang motor ini dirancang untuk, menurut saya untuk fashion ya, dan untuk riding santai Mas Bro. Di area ini, di area engine menurut saya adalah area yang paling menarik perhatian ya. Karena selain engine-nya yang gede, di sini ada filter udara yang terlihat menjadi semakin kekar gitu kan. Jadi full sesak di area sini gitu kan. Jadi tidak kelihatan kopong. Ditambah lagi desain exhaust-nya atau knalpotnya ini dia bagus ya, seperti kayak Harley Davidson. Sebenarnya pipanya kecil tapi dia dikasih cover besar seperti ini. Dan khusus untuk di area silinder belakang ini dia menggunakan double cover. Sehingga kalau dia kena di kaki kita ini tidak panas karena covernya ini double. Seperti ini Mas Bro. Oke, ini adalah area yang paling menarik menurut saya. Sekarang kita ke detail desain ya. Kita mulai dari depan. Dari depan dia menggunakan lampu bulat seperti ini, ya layaknya motor klasik, tetapi kalau kita lihat di area dalam, ini saya sangat suka karena cukup modern dan canggih ya. Dia terdiri dari lampu DRL, lampu dekat di tengah, sama ada lampu jauhnya di pinggir-pinggir seperti ini. Lampunya lumayan terang, kalau untuk yang jarak dekatnya ini tidak terlalu terang banget sih, enggak, tapi menurut saya cukup. Tetapi kalau untuk jarak jauhnya, ini benar-benar bisa diandalkan Mas Bro. Oke, untuk di area velg dia menggunakan velg belang ya.
Yang di depan ini 18 inci, yang di belakang adalah 15 inci. Sementara untuk bannya yang di depan dia menggunakan profil 90/90 dengan model velg seperti Harley Davidson Sportster. Palang banyak seperti ini Mas Bro ya. Terus yang kedua untuk cakram, ini cukup besar cakramnya dan dia menggunakan model floating. Master rem dia menggunakan 2 silinder seperti ini yang cukup besar. Terus model shocknya dia menggunakan teleskopik. Walaupun dia kalau terlihat fisik seperti upside down ya, tapi sebenarnya yang atas ini hanya cover. Dia dibikin mirip-mirip seperti Harley. Spakbor depan dia berbahan plastik, ratingnya dia bulat seperti ini. Saya juga suka desainnya. Menggunakan LED dengan mika warna orange. Lalu untuk setang Mas Bro ya, ini sebenarnya sudah bukan setang aslinya. Kalau aslinya itu dia lebih pendek dan agak lebar. Kalau ini sudah dibikin lebih tinggi dan agak menyempit karena menyesuaikan dengan kenyamanan berkendara ya. Karena kalau kita lihat testimoni ya, kebetulan saya belum merasakan yang stang aslinya ya, walaupun motor ini stang aslinya dibawakan, tetapi testimoni beberapa orang yang menggunakan stang aslinya, dia tuh merasa terlalu lebar, jadi kurang nyaman. Sehingga motor ini sudah diganti dengan stang yang agak menyempit, tapi agak tinggi untuk menunjang kenyamanan saat berkendara. Oke, kita lihat instrumen panel. Dia menggunakan 2 buah instrumen panel seperti ini, yang di sebelah kiri sini adalah full digital, yang di sebelah kanan ini sebenarnya adalah sensor digital tetapi divisualisasikan dengan model analog atau jarum. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah RPM ya atau tachometer. Yang di bagian sini menurut saya RPM-nya lebih mudah terlihat karena secara fisik memang ada jarumnya dengan latar belakang hitam sehingga kenaikan RPM sangat mudah dilihat di instrumen yang bagian kanan ini. Sementara yang di bagian kiri ini adalah MID ya atau Multi Information Display. Di bagian pinggir ini ada beberapa kolom ya. Di sini adalah lampu indikator untuk netral, cek engine, bahkan ABS ada di sini ya. Walaupun secara aktual motor ini tidak ada ABS-nya. Terus yang paling atasnya adalah jam, sebelah kanannya adalah fuel gauge, yang di bawahnya ini adalah RPM tetapi nanti berbentuk bar. Lalu di sini adalah voltmeter, berbentuk bar juga, tidak ada angkanya. Lalu yang di tengah sini adalah speedometernya. Dan di atasnya ini adalah trip meter dan odometer. Untuk menggantinya kita tinggal pencet tombol yang ada di sebelah kiri ini ya. Antara trip ataupun odometer, seperti itu. Untuk kontaknya kita dibawakan 2 Mas Bro ya, seperti ini. Untuk kunci kontak utamanya modelnya mirip-mirip seperti kunci kontak keyless. Dan kalau menurut saya sih ini menjadi terlalu besar ya kalau kita gunakan. Makanya saya lebih suka menggunakan kunci cadangannya yang memang secara desain menurut saya lebih menyatu dengan motornya. Agak-agak klasik seperti itu Mas Bro. Oke, kita beralih ke desain tangki Mas Bro. Sebenarnya tangkinya ini mirip-mirip dengan Harley Davidson Fatboy Mas Bro ya. Dia agak melebar. Tetapi menurut saya ini terlalu ceper Mas Bro ya. Jadi melebarnya itu ke samping tapi dia kurang ke atas. Makanya untuk para pemilik SM Sport V16 itu banyak yang di custom tangkinya untuk bisa lebih tinggi seperti itu. Karena kalau kita amati dari samping, kamera agak ke sana, ambil dari samping, ini terlalu rendah Mas Bro, tidak seperti cruiser-cruiser yang lain. Bahkan Benelli Patagonian Eagle pun area tangkinya ini dia jauh lebih tinggi sehingga kesan gagahnya seperti ini lebih dapat ya. Kalau ini agak ceper. Disinilah sebenarnya yang menjadi satu sisi yang saya kurang suka di area desain tangki ini, agak kurang tinggi. Terus untuk desain jok di area tengah ini benar-benar nyaman banget. Kemarin saya pakai touring sekitar 200 km ya, benar-benar untuk pengendaranya ini desain jok tengah ini benar-benar nyaman. Busanya menurut saya sedang, tidak terlalu empuk yang benar-benar bisa ambles ataupun tidak terlalu keras. Tetapi untuk desain boncenger yang belakang, ini yang kemarin saya mendapat keluhan dari istri saya. Jadi saya mencoba membonceng istri saya, keluhannya terlalu sempit dan busanya ini terasa agak keras Mas Bro ya yang di belakang. Memang mungkin motor ini memanjakan untuk yang di area depan saja. Ya memang motor ini menurut saya peruntukannya untuk hobi ya, bukan untuk harian, bukan untuk boncengin ataupun antar jemput. Seperti itu Mas Bro. Lalu di area belakang, di sini ada lampu mata kucing, kamera bisa dari belakang. Turun ke belakang, selebornya panjang ya, spakbornya panjang seperti ini, tetapi dia terpisah. Jadi untuk kawan-kawan yang suka dengan desain selebor yang pendek, ini bisa dilepas.
Jadi tinggal dipisah aja ya atau dilepas. Ini sudah kita bisa mendapatkan slebor yang pendek. Tetapi sayangnya mungkin kalau mau disamakan dengan HD, di sudut sini perlu dibuat agak lebih runcing ya. Karena ini masih terlalu tumpul desainnya kalau untuk dibuat slebor pendek. Kalau saya lebih suka desain panjang seperti ini. Lalu lampu remnya di sini dia sudah menggunakan LED, lampu kotanya juga terintegrasi jadi satu di sini. Di bawahnya ada plat nomor sama desain lampu rating belakang. Ini sama dengan desain lampu rating yang depan. Dia menggunakan LED dengan mika dalam warna orange. Kita ke samping kanan. Untuk ban belakang seperti layaknya cruiser yang lain ya, dia menggunakan pelek belang. Yang di belakang ini dia menggunakan pelek ring 15 dengan profil ban 130/90. Untuk pengereman di belakang dia sudah menggunakan cakram. Ini yang menjadi sisi lebih apabila dibandingkan dengan Benelli Patagonian Eagle ya. Karena ya memang harganya berbeda dengan Benelli PE. Di sini kita sudah mendapatkan rem cakram. Lalu untuk suspensinya modelnya seperti ini, full chrome dengan ada pemisah warna orange ini, pemisah antara per yang bawah dengan per yang atas. Suspensinya di belakang juga ada preloadnya seperti ini, ada 5 tingkat, tinggal kita sesuaikan dengan berat badan kita ataupun kita menggunakan boncenger atau sendirian seperti itu. Nah, yang menjadi unik pengereman di area depan dan belakang, dia itu ada plat peruntukannya adalah untuk sensor ABS. Yang di belakang mungkin kelihatan nggak ya ini ya? Nah ini ya, ini adalah untuk sensor ABS Mas Bro. Tetapi sensor ABS-nya tidak ada atau tidak terpasang. Informasinya ini adalah untuk menekan harga di Indonesia ya. Di depan pun ada. Seperti ini. Bisa terlihat jelas ya kalau di sini ya. Platnya ada, dudukannya ada, bahkan mounting boutnya pun ada, tetapi sensornya tidak ada. Nah, memang secara informasi ya, hal tersebut dilakukan untuk mengurangi harga. Ya kita tahu sendiri lah ya, biasanya motor itu kalau ABS dan non ABS, bedanya bisa 4 juta bahkan lebih. Lumayan, bisa menekan harga segitu. Di area sini, di desain samping sini adalah desain atau area yang paling saya suka. Selain desain engine-nya yang V-twin fisiknya gede, ada cover air cleaner di sini yang menurut saya juga nyambung. Terus desain knalpot sama covernya ini juga benar-benar menunjang. Ini di sini juga ada semacam cover ya. Ini cover saja, tetapi terlihat menyatu dengan engine yang menurut saya menjadi sebuah kesatuan yang cukup bagus. Lalu di area footstep, dia menggunakan model seperti ini ya. Footstepnya gede seperti ini, terus pijakan kaki untuk remnya pun juga gede, benar-benar ala-ala cruiser Eropa atau Harley Davidson ya, seperti ini. Kanan kiri sama, besar banget ininya, saya suka banget. Kita ke bagian kiri. Untuk area kiri tidak kalah menarik Mas Bro ya, karena kita lihat engine-nya juga terlihat gede seperti ini. Terus di sini juga ada cover satu lagi, saya kurang tahu ini cover apa. Besok mungkin akan saya buka ya, kita lihat di dalam isinya apa. Lalu desain footstep-nya juga sama dengan yang di sebelah kanan, dia lebar seperti ini. Terus tuas persnelengnya juga gede seperti ini. Standarnya juga tidak kelihatan murahan ya. Ini besi pejal yang dicat silver seperti ini, kelihatan solid sekali. Dan ini yang menarik sekaligus, ya mungkin lucu lah ya. Ini adalah cover Mas Bro. Jadi desainnya ini mirip-mirip dengan Harley Davidson ya. Karena kalau Harley Davidson itu kan transmisinya terpisah di area belakang. Nah kalau ini sebenarnya gearboxnya itu juga jadi satu seperti motor-motor biasa di area sini. Tetapi di belakang sini dia dikasih cover yang seolah-olah itu adalah transmisi si motor cruiser ini. Padahal ini adalah cover rantai aja Mas Bro. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan coba melihat riding position Mas Bro ya. Hal yang menjadi kelebihan dari motor ini adalah riding position. Posisi berkendaranya sangat nyaman. Saya kemarin berkendara sekitar 200 km itu bener-bener enak banget. Suspensinya empuk, depan belakang ini nyaman banget. Kalau zaman saya kuliah dulu, suspensi yang paling nyaman itu adalah Mega Pro ya. Kalau ini lebih nyaman daripada Mega Pro zaman dulu Mas Bro. Terus posisi berkendaranya kaki kita di depan seperti ini. Dan bener-bener santai. Yang penting kawan-kawan tidak mengejar kecepatan. Kalau mengejar kecepatan pastinya akan capek secara perasaan dengan motor ini. Karena motor ini tidak dirancang untuk kecepatan. Nah, tinggi saya 162 cm. Posisi kakinya seperti ini.
Memang motor ini tergolong rendah ya, tetapi dia panjang. Untuk spesifikasi dimensi lengkapnya, kawan-kawan bisa lihat di layar. Posisinya seperti ini, suspensinya empuk, tingginya antara tanah dan jok ini hanya sekitar 70 cm. Oke, mungkin kawan-kawan ingin dengar suaranya ya, akan coba saya hidupkan. Ini masih menggunakan knalpot standar. Nanti kalau sudah saya ganti dengan knalpot custom, akan saya review lagi. Nah, seperti ini. Mikrofon akan saya dekatkan ya. Oke, jadi secara suara ya, ini memang khas sekali engine V-twin. Dia tuh dentuman antara silinder satu dan silinder yang kedua itu benar-benar berbeda seperti Ninja yang sering kita dengar ya. Jadi memang suaranya itu khas seperti V-twin. Tetapi kalau untuk knalpot standar ini, suaranya menurut saya masih kurang keluar. Jadi kebanyakan memang para pengguna V16 itu knalpotnya di custom ya. Nanti akan coba saya custom knalpotnya dan kita lihat nih seperti apa suara dari motor ini secara maksimal. Oh ya, ada yang kelupaan Mas Bro ya, yaitu di area setang. Ini tadi belum saya jelaskan, ada beberapa fungsi yang bisa kita dapatkan di area sini. Menurut saya cukup lengkap ya. Ini tombolnya warna-warni seperti ini, jadi menarik. Untuk yang di area depan, ini kita ke area depan dulu, paling depan. Ini adalah tombol hazard ya. Jadi motor di tahun itu sudah ada hazardnya. Ini menurut saya juga bagus, bisa membantu. Terus ke belakang sedikit, ini ada start stop engine. Seperti motor Tiger ya, dulu yang ada kayak giniannya motor Tiger aja. Terus di sini ada saklar lampu utama, itu ada 3 step ya. Yang pertama di sebelah kanan posisi mati, terus tengah ini adalah posisi lampu kota, yang paling pinggir adalah posisi lampu utama. Terus di bawahnya ini adalah tombol starter. Ini adalah tombol passing beam ya kalau orang bilang, atau dim ya kalau orang bilang dim. Terus kita ke belakang, di sini ada lampu jarak dekat dan jarak jauh. Tombolnya warna biru, jadi warna-warni ya. Di sebelah kanan tadi ada warna abu-abu merah, dan di sini disediakan tombol warna biru. Terus yang di bawahnya ini adalah lampu sen kanan kiri, di bawahnya adalah klakson. Untuk bunyi klaksonnya masih single Mas Bro ya, masih seperti motor biasa. Nah, jadi mungkin nanti juga akan saya custom dengan klakson yang lebih gede sedikit Mas Bro, seperti itu. Selanjutnya saya akan bercerita impresi saya berkendara sejauh 200 km tempo hari Mas Bro ya. Jadi motor ini paling nyaman dikendarai pada kecepatan 65 sampai 85 km. Selebihnya dari itu RPM akan lebih dari 5000 RPM dan getaran sudah mulai terasa di area setang dan area badan atau jok Mas Bro. Sehingga motor ini memang paling cocok untuk riding santai dan kenyamanan Mas Bro. Kalau untuk kecepatan saya rasa kurang cocok. Dan kelemahan yang lain yaitu terkait dengan footstep. Karena motor ini terbilang ground clearance-nya cukup rendah dengan footstep yang agak melebar ke samping. Hal ini akan membuat motor ini akan mudah gasruk ya apabila kita pakai untuk miring-miring atau cornering. Jadi untuk kawan-kawan yang baru pegang atau baru menggunakan V16, agak hati-hati nih. Kalau masuk tikungan jangan terlalu bernafsu, jangan kenceng-kenceng, ini memang kurang cocok juga untuk miring-miring Mas Bro. Oke, saya akan ambil helm dulu. Kita akan lihat reading positionnya ya, sama kita akan beberapa dokumentasikan posisi berkendara sama suara ketika kita sedang berkendara. Oke. Oke, demikian tadi Mas Bro review saya di kesempatan kali ini untuk motor second SM Sport V16. Jadi secara keseluruhan motor ini sudah jalan sekitar 10.000 km dan secara overall ini belum ada abnormality. Semuanya saya menemukan masih posisinya normal, tidak ada yang bocor baik itu suspensinya, brake ataupun di area engine semuanya masih kering. Jadi untuk motor yang usianya sudah menginjak angka
4 tahun ya, atau bahkan mungkin sudah hampir 5 tahun, menurut saya sudah cukup membuktikan ya bahwa motor ini cocok untuk digunakan hobi. Kalau untuk gunakan harian saya masih belum tahu, karena kilometernya juga masih 10.000. Saya rasa kalau motor harian pasti lebih tinggi lagi ya. Kalau ini sih secara hobi 4 tahun masih posisinya seperti ini, itu bisa menjadi alternatif atau pilihan untuk kawan-kawan yang ingin motor cruiser dengan budget yang terjangkau, full paper, dan tentunya style-style Harley Davidson seperti itu ya. Mohon maaf saya menggunakan helm Scoopy karena kebetulan tadi pas test ride di area sana nemunya adalah helm Scoopy. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.